Ini gara-gara ngomong begini nih, saudara, dulu saya dilaporin polisi. Durkan dilaporin polisi, saudara. Polisinya nerima tuh laporan. Dasar goblok. Yang lapor PA, yang nerima laporan. Ya kan kurang ajar. Saya diperiksa, dipanggil, saudara. Gara-gara begini saya dilaporin. Udah macam-macam. Pasalnya pasal dikari-kari. Pasalnya dikari-kari. Pasal belum ketemu, saya udah ditangkap duluan. Yeah. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Jadi kalau zaman sekarang tahun-tahun ini, saudara, ada dai muda seenaknya ngomong taklid haram, taklid haram. Saudara, taklid ada yang haram, ada yang wajib, saudara. Jadi siapa bilang taklid itu haram bagi orang awam? Orang awam boleh, bahkan wajib mengikuti guru-gurunya, mengikuti imamnya, mengikuti panutannya, saudara. Nggak mungkin kita tuntut orang-orang awam untuk ijtihad. Jangankan ijtihad, orang awam untuk ittiba saja sulit. Memegang satu pendapat dengan tahu dalil. Memegang pendapat dengan tahu dalil itu kalangan muta'allimin, kalangan santri, kalangan terpelajar. Saudara, kalangan ulama memang bisa jadi mujtahid, tapi kalangan awam mereka hanya bisa jadi muqallid, kecuali dalam hal yang prinsip, baru nggak boleh taklid. Nih semua di sini nih. Kalau ditanya, percayakah Allah itu Maha Esa? Jawab yang kompak, percaya. Yakin? Beriman? Kemudian tahu-tahu ditanya, dari mana ente percaya? Dia jawab, kata guru saya. Nggak boleh. Ini soal prinsip. Nggak boleh jawabnya kata guru saya, saudara. Kau ditanya, kenapa kau yakin Allah itu Maha Esa? Jawabnya, karena Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, Maha Esa, tidak berbilang. Kalau dia nggak hafal tuh ayat, dia lupa dalil ayatnya, sekurangnya dia pakai dalil akalnya, logikanya. Kau yakin Allah itu Maha Esa? Yakin. Kenapa kau yakin? Ya iya, kalau Allah ada dua, ada tiga, bisa berantem dong. Yang satu mau pagi, yang satu mau malam, berkelahi. Nah kalau Tuhan berkelahi, itu alam semesta. Betul? Itu logika ringan. Kalau dia bisa jawab begitu, selesai. Dia bukan muqallid, dia tidak taklid, saudara. Jadi kalau soal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, nggak boleh kita taklid. Nah, jadi harus tahu dalil. Syukur-syukur tahu dalil dari Quran atau Sunnah. Sekurangnya logikanya berjalan. Yakin Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Yakin. Dari mana kau bisa yakin sedemikian rupa? Allah yang berfirman, lam yalid wa lam yulad. Selesai, saudara. Nggak boleh dia taklid. Atau sekurangnya dia pakai logikanya. Ya iya, kalau Tuhan beranak berarti Tuhan punya jenis kelamin dong. Jadi Tuhan laki apa perempuan? Kalau Tuhannya laki punya bini dong. Bini Tuhan yang mana? Kalau Tuhannya perempuan punya laki, nah lakinya yang mana? Kalau Tuhan beranak, bininya siapa? Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Nah, maka itu nggak mungkin Tuhan itu beranak diperanakan. Itu nggak sesuai dengan kemuliaan sifat-sifat Allah. Cukup. Dia udah nggak taklid, saudara. Ini gara-gara ngomong begini nih, saudara, dulu saya dilaporin polisi. Saya bilang Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebab kalau Tuhan beranak, saudara, siapa dia punya bidannya? Ada yang marah, dilaporin polisi. Dasar PA. Nah kan kita lagi ngajarin akidah umat Islam. Kita lagi ngupas suratul Ikhlas di atas mimbar. Durkan dilaporin polisi, saudara. Polisinya nerima tuh laporan. Dasar goblok. Yang lapor PA, yang nerima laporan. Ya kan kurang ajar. Saya diperiksa, dipanggil, saudara. Berkatakan Habib Rizik telah menghina agama lain. Emang gue sebut agama apa? Gue gak sebut agama yang lain. Gue lagi sebut akidah Islam.
Kita lagi menjaga akidah umat, saudara. Nah, kita sampaikan kepada polisi, kalau begini caranya repot, Pak. Besok saat Idul Kurban, umat Islam rame-rame potong sapi, nanti orang Hindu yang nyembah sapi lapor polisi. Pak polisi, kami dipotong oleh orang Islam. Kacau tidak? Kacau tidak? Nggak bisa ditangkap dong panitia korban. Jangan. Kita hormati keyakinan mereka. Kita nggak mau menghina akidah mereka. Kita lagi bicara akidah kita. Saudara, sapi itu dalam Islam memang salah satu jenis hewan kurbankan. Bahkan satu sapi boleh buat satu orang, bahkan boleh sampai 7 orang. Itu ajaran Islam, syariat, bukan lagi hina agama lain. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Gara-gara begini saya dilaporin, udah macam-macam. Pasalnya pasal dikari-kari. Pasalnya dikari-kari, pasal belum ketemu, saya udah ditangkap duluan. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu saya tegaskan sekali lagi, kita ini lagi bahas akidah umat Islam, tauhidnya umat Islam, syariatnya umat Islam. Kita sedang tidak membahas daripada akidahnya orang lain. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, saudara, siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Kuasa? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, baik saudara. Nah, ini penting, saudara. Jadi ulama yang lagi pada ngajar tabligh di mana-mana, saudara, bukan hanya ditinggalkan, bahkan diperkarakan. Saudara, ajarannya dikriminalisasi. Sama seperti yang dialami oleh almarhum Ustadz Yahya Walani. Dia lagi bicara, saudara, dulu saya orang Kristen. Saya nyembah Tuhan yang begini-begini. Setelah saya masuk Islam, setelah saya kenal Islam, ternyata Tuhan nggak begitu sifatnya. Tuhan sifatnya begini. Saya yakin ini akidah yang benar. Saya masuk Islam. Dan saya yakin yang dulu saya ikuti itu salah. Ditangkap. Di penjara, saudara. Ini negara menjadi apa? Saudara, saya sakit. Dirawat di rumah sakit. Saudara, lagi musim COVID. Akhir-akhir musim COVID, saudara. Masuk rumah sakit. Saudara, baru 1 jam masuk rumah sakit. Beredar di medsos. Meme. Habib Rizik meninggal dunia. Habib Rizik mati disambar petir. Habib Rizik sudah modal. Rame di tengah umat, saudara. Akhirnya kiai-kiai telepon, saya punya menantu Habib Hanif. Habib Hanif kasih kabar, enggak kiai, abah baik-baik saja. Abah enggak, emang abah lagi ada keluhan. Badannya panasnya agak tinggi, lagi diperiksa. Belum tahu sakit apa, baru ambil darah. Mau diperiksa nanti, check up, kira-kira ini sakit apa. Nah, kemudian ada kiai nyaranin, Habib bikin rekaman dong. Sebab nih dari Aceh, Palembang, Lampung, Kalimantan semua nanya. Nah, Habib bikin rekaman deh, menyampaikan kalau Habib baik-baik saja. Ya, Habib Hanif bikin rekaman. Alhamdulillah kepada semua para ulama, para habaib, para kiai, para jamaah umat Islam, saya sebagai menantu Habib Rizik mengabarkan kalau abah saat ini baik-baik saja. Tangkap penjara 1 tahun. Apa kata polisi? Habib Hanif bohong. Habib Rizik lagi sakit dibilang baik-baik saja. Kan Habibnya lagi dirawat, berarti lagi sakit. Disebut baik-baik saja, berarti Habibnya bohong. Dan kebohongan ini telah menciptakan keonaran di tingkat nasional. Tangkap 1 tahun penjara, saudara. Nah, terus saudara, begitu saya diperiksa, kita diganggu terus. Ntar tentara datang, polisi datang, wali kota datang, saudara. Acak-acak itu rumah sakit, saudara. Nemuin saya nggak berani, saya kan dirawat di kamar. Nemuin saya nggak berani. Yang ditemuin kepala rumah sakitnya, dokternya, perawatnya, satpamnya, semua diganggu. Nah, saya nggak enak ke rumah sakit. Ya Allah, gara-gara kita di sini rumah sakit diganggu. Sampai alat-alatnya ditarik, kabel diputusin, saudara. Tapi masuk kamar saya nggak berani. Kok nggak berani? Ya bencong, mana berani.
saudara. Nggak berani masuk. Nah kemudian saya nggak enak hati. Nggak enak hati, saya sampaikan kepada yang punya rumah sakit, sudah deh, saya pulang aja. Wah, Habib belum selesai nih. Ini hasil periksanya lagi dibawa ke laboratorium. Dulu saat itu Pak, untuk periksa COVID nggak sejam selesai. Kan nunggu, ada 2 hari, 3 hari baru ada hasil. Kalau sekarang kan nggak, 5 menit udah dapat ketahuan. Periksa 5 menit langsung ketahuan COVID apa enggak. Saat itu belum. Saya mesti nunggu, saudara. Nah, jadi saat itu saya bilang ya udahlah, ntar hasil laboratoriumnya kirim aja ke rumah. Saya belum tahu saya sakit apa. Mungkin COVID, mungkin juga bukan COVID. Wallahu a'lam, saudara. Nah, akhirnya sudah, saya bilang saya pulang. Itu di depan gerbang, saudara, semua dikepung, Intel, polisi, tentara. Nah, bagaimana saya cara pulang? Saya tanya yang punya rumah sakit, ada pintu belakang nggak? Ada. The Alibaba.com app is the perfect place to get started. Lewat mana? Lewat gudang. Nah, terus habis dari gudang kemana? Ya ke belakang, lewat kampung, Beb. Ya udah kita lewat situ. Begitu kita pulang, nggak ada polisi yang tahu, ya kawan. Akhirnya apa? Sakit ditangkap semua. Disalahin semua. Kemana tuh Habib Rizik? Sampai pemimpin rumah sakit, saudara, diperiksa. Walaupun setelah itu dilepas lagi. Dokternya diperiksa. Bahkan salah satu dokternya pemimpin rumah sakit, saudara, ditangkap, saudara, diperiksa dan masuk pengadilan. Walaupun setelah itu dibebaskan, saudara. Jadi ini apa? Nah begitu saya pulang, rumah sakit minta Habib bisa berikan testimoni ya. Nah, tahu testimoni ya? Bagaimana sih kesan pesan saya dirawat di situ? Nah, saya sampaikan, cuman ada 2 menit ya, Wad. Alhamdulillah saya dirawat di rumah sakit Umi. Di sini pemiliknya baik, dokternya baik, kemudian perawatnya juga baik, saya diperlakukan dengan baik. Udah gitu di sini juga setiap waktu sholat kita diingatkan, terdengar azan. Saya senang dengan rumah sakit ini, saya doakan mudah-mudahan maju. Dan saya akan pulang hari ini karena alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja. Ditangkap. Saya dibilang berbohong. Kok sakit bilang baik-baik saja. Nah kan gua belum dapat hasilnya gua. Saudara, akhirnya begitu saya pulang ke Sentul, saudara, hari Seninnya baru tuh dari RSKM dikirim hasil saya. Dinyatakan Habib Rizik terkena COVID dan harus isolasi mandiri 14 hari. Kebetulan saya sudah ambil inisiatif dari sebelum masuk rumah sakit, saya sudah isolasi 1 minggu. Nyambung dengan rumah sakit yang 2 hari, saya melanjutkan seminggu lagi, saudara. Itulah, begitu saya melanjutkan, saya berangkat ke Kerawang, terjadilah peristiwa KM 50. Nah, itu jangan cerita itu, panjang. Sampai sore nggak selesai itu cerita. Nah, cuman di sini sebelum saya akhiri, kenapa ini saya ungkap, saudara? Dari ulama zaman sekarang, kiai, ustadz, guru, bahkan syariat Islam, bukan hanya ditinggalkan, tapi dikriminalisasi. Bukan hanya kriminalisasi habaib, bukan hanya kriminalisasi ulama, tapi yang berbahaya adalah kriminalisasi syariat. Kenapa katakan kriminalisasi syariat? Mari kita lihat, saudara. Selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara. Kita akan hormat mereka. Kita akan kerjasama dengan mereka. Dan kita harus beri contoh kepada semuanya.